mimpi, percaya, dan mencapai meraih. Ada kata bijak yang bilang mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau dapat meraih. Berani bermimpi, percaya pertolongan Tuhan untuk bisa meraih, mencapai, dan mewujudkan mimpi-mimpi. Atau dalam harapan dari Paul Sowan adalah mendorong anak untuk bermimpi besar dan meyakinkan anak untuk dapat mencapai tujuan mereka. Bapak Saudara, kisah Yusuf yang kita baca sepanjang minggu ini dalam DKI Tanah Papua, ini sebuah kisah yang sangat luar biasa. Yusuf anak muda yang Tuhan proses secara unik. Yusuf juga pernah bermimpi, kalau kita baca di pasal 37. Tapi mimpinya itu membuat dia dibenci oleh saudara-saudara sebapaknya sendiri. Mereka menjualnya dan hidup Yusuf harus menempuh proses yang tidak mudah. 13 tahun dijual, difitnah, dipenjarakan. Lalu bagian yang kita baca ini sebuah titik balik kehidupan Yusuf ketika ia bisa menafsirkan mimpi dari Firaun. Tapi juga titik awal ketika mimpi Yusuf yang di pasal 37 itu kemudian Tuhan menyatakan, Tuhan buat menjadi kenyataan. Dan ayat 16 yang hari ini kita baca, Yusuf mengakui, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Yusuf mengakui bahwa Tuhan yang mengatur jalan hidupnya, Tuhan yang membuat mimpinya menjadi nyata. Dan di usia 30 tahun dia sudah menjadi pemimpin yang hebat, yang berpengaruh. Semua karena Tuhan. Hari ini Bapak Saudara, saat kita akan menyaksikan pengamatan peserta didik Paul Sowan Larigi yang kurang lebih sudah dibentuk dalam segala rasa, segala pengalaman di Paul Sowan. Kita pun bersyukur. Kita pun semua harus mengakui semua karena Tuhan. Semua karena kemurahan kita. Dan mari dari kisah Yusuf kita belajar untuk mempercayakan kehidupan setiap anak kita kepada Tuhan. Setiap anak ini punya mimpi. Bukan saja mimpi saat mereka tidur, tapi juga mereka punya cita-cita. Mereka punya impian masa depan. Maka bahwa ada yang menjadi polisi, terima kasih. Ada yang menjadi ibu guru kan? Ya, luar biasa. Pasti ketika kita bertanya untuk anak-anak ini, setiap mereka punya cita-cita. Bisa jadi seorang anak punya lebih dari satu cita-cita. Dan bukan hanya mereka, orang tua kita juga punya harapan, kita juga punya mimpi untuk anak-anak ini. Pengelola, bunda-bunda, keluarga besar Paul, bahkan gereja juga menaruh harapan masa depan untuk anak-anak ini. Ibu Bapak Saudara, Samuel Wells dalam bukunya Learning to Dream, belajar untuk bermimpi, yang mengajak kita untuk belajar bukan sekedar punya mimpi, tapi belajar menemukan hati Allah ketika membangun mimpi, ketika berjuang untuk meraih mimpi. Karena sebagai seorang pengikut Kristus, mimpi harus dimulai dari hati, didorong oleh cinta kepada Tuhan, kepada sesama, kepada alam ciptaan Tuhan. Dan ternyata bukan hanya kita yang bermimpi, Bapak Saudara. Ada satu buku dari Desmond Tutu, judulnya God's Dream. Tuhan punya mimpi. Wah, Tuhan juga punya mimpi. Bukan berarti Tuhan tertidur dan mengalami sesuatu di alam bawah sadar. Tidak. Tetapi bahwa ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan, ada harapan Tuhan dalam hidup seseorang, atas kehidupan ciptaannya. Jadi hari ini ketika
suatu kali dia akan menamatkan angkatan ke-13. Mari kita belajar untuk berjuang meraih mimpi bersama dengan gereja. Kita diajak untuk memiliki harapan ke depan bersama dengan Tuhan, untuk kehidupan yang Tuhan kehendaki atas anak-anak kita, keluarga kita, gereja kita, dunia, supaya semakin banyak orang tua yang memberi waktu dan perhatian untuk tumbuh kembang anak. Itu mimpi kita bersama, supaya makin penuh sukacita di hati ketika berjuang untuk anak-anak kita, supaya ada sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan bagi hati untuk menggerakkan tangan, untuk menggerakkan mata, kaki, mewujudkan kehendak Tuhan melalui paut soal. Dan supaya masa depan negeri ini, tanah ini, masa depan yang penuh harapan. Sekalipun saat ini kita mendapati ada banyak pergumulan di kota kita ini, tapi baiklah kita bermimpi dan meraih mimpi bersama dengan Dia. Bapak Saudara, dari kisah Yusuf kita mengakui perjuangan untuk mimpi menjadi kenyataan itu tidak mudah. Sebuah proses yang tidak mudah, tapi seperti yang dialami oleh Yusuf, baiklah kita memberi diri, mengikuti proses-proses Tuhan di dalam hidup kita. Untuk anak-anak PAUD, kakak pendeta punya sesuatu untuk ditebak. Ya, anak-anak PAUD, ini ada sesuatu yang kakak pendeta pegang di sini. Anak-anak bisa tebak di dalamnya ada apa? Ada sebuah benda. Ya, kakak pendeta akan kasih petunjuk-petunjuknya dan kemudian anak-anak bisa tebak ya. Ini sebuah benda banyak warna, ada yang berbanyak warna. Bentuk benda ini, oh ada yang tebak apa? Boneka. Belum tepat. Benda ini selalu dipakai untuk anak-anak bermain. Mainan tapi belum terlalu tepat. Masih bisa kita lagi apa nih tebakannya? Bentuknya bulat. Tapi tangan bola. Tepuk tangan dulu. Ya, ini kita bisa tebak. Cepat sekali anak-anak kita ini begitu pintar. Ya, ada bola-bola yang biasanya jadi mainan. Oke, kakak pendeta mau kasih tunjuk nih. Ini warna apa ya? Inggris apa? Orang tua, anak-anak tahu. Kalau yang ini warna apa? Inggris. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Kalau yang ini warna apa? Kalau dalam bahasa Inggris. Malah tadi sudah ada yang langsung bilang green sebelum saya tanya. Oke, ada satu lagi nih. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk jadi anak-anak, kalau kakak pendeta melihat yang warna ini berarti tepuk tangan dengan semangat ya. Bisa? Kalau kakak pendeta melihat ini tepuk tangan dengan semangat ya. Bisa ya? Oke, kalau yang red ini berarti tepuk tangan dengan semangat. Kalau yang biru ini berarti lompat di tempat. Sabar. Oke, ya. Duduk lagi ya. Setelah itu lompat satu kali saja. Nanti teringat. Oke. Kalau
kasih tepuk tangan. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, aktivitas tadi menunjukkan bahwa anak-anak memang membutuhkan proses. Tapi kita lihat hasilnya luar biasa. Mereka sudah tahu beberapa warna, kemudian dalam bahasa Inggris, walaupun warna hijau yang seharusnya melompat, yang seharusnya jabat tangan ada yang melompat. Tapi itu sebuah proses. Sebuah proses memang tidak mudah untuk mencapai impian. Tetapi percayalah di dalam Tuhan, ada tekad dan semangat untuk mewujudkan mimpi. Kalau ada proses yang ternyata tidak seperti harapan kita seperti tadi dalam aktivitas itu, tapi ingatlah bahwa ujian dan tantangan itu perjuangan untuk meraih mimpi. Dan kalau bisa ada air mata, itu mewarnai perjalanan meraih impian. Yang jelas sekalipun kita berhadapan dengan kesulitan, ketika ada yang diharapkan belum menjadi kenyataan, ketika impian belum dapat terwujud, tetaplah terbuka untuk dipakai oleh Tuhan, untuk digerakkan oleh Tuhan, untuk diubah oleh Tuhan. Sebagai keluarga besar PAUD SOAR Bali, dalam memulai melanjutkan perjalanan meraih impian dan cita-cita anak-anak, melangkah ke jalan dan baik. Bagi orang tua, bagi para bunda, bagi kita semua, setiap anak dilahirkan karena Tuhan punya tujuan yang besar, rencana yang besar atas hidup mereka. Bisa jadi potensi mereka sejak kecil sudah kita lihat, tapi bisa jadi masih ada misteri atas panggilan Tuhan untuk hidup kita. Mari kita menjadi motivator, kita menjadi pendorong, kita menjadi pendoa bagi mereka, agar Tuhan menaruh mimpi masa depan dalam hati mereka, masa depan yang berharapan di dalamnya. Tuhan memberkati dan semangat, sukses untuk menangani.